Yang saya hormati Bapak, Ibu yang telah bergabung di room virtual meet dalam tema acara menjadi guru profesional di pandemi COVID 2019 ini. Serta yang saya hormati Ibu Instruktur, Ibu Nur Sofiah Wahidah yang telah berkenan bergabung bersama kami, dan juga para pemateri, khususnya kepada Bapak Nana Supriyatna dan moderator Pak Aji Felani. Kita mulai acara pada malam kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dede Tarlan dari SMPN 1 Jatinangor. Di sini bertugas sebagai host, dan yang akan bertugas sebagai moderator yaitu Bapak Aji Felani. Kemudian yang akan membawakan materi yakni Bapak Nana Supriyatna. Supaya tidak terlalu lama, saya persilahkan kepada Pak Aji sebagai moderator untuk melanjutkan acara pada malam hari ini. Kepada Pak Haji, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Dede selaku host kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul di eh, Google Meet ya, di ruangan Google Meet ini secara virtual untuk mengikuti sebuah materi yang judulnya sangat luar biasa dan nanti akan disampaikan juga oleh pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Untuk judul materi pada malam hari ini adalah guru profesional di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan dulu, nama saya Ajijan Felani. Saya akan menjadi moderator pada malam hari ini. Dan untuk pemateri kita pada malam hari ini adalah Bapak Nana Supriyatna SPDMM. Beliau lahir di Ciamis tanggal 4 Maret tahun 1968. Profesi beliau sekarang adalah sebagai kepala sekolah di SD Negeri 26 Bojongloa, Kota Bandung. Untuk pengalaman tugas beliau pernah menjadi guru SD, juga pernah menjadi instruktur nasional kurikulum 2013 dan juga sebagai tim pengembang kurikulum di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Untuk pengalaman berorganisasi beliau, sekarang beliau juga termasuk ke dalam pengurus KKG, pengurus MKKS, dan juga pengurus PGRI. Nah, mungkin itu tadi adalah CV beliau ya. Nah, untuk acara kita pada malam hari ini untuk pukul 20 sampai 20 lewat 10 tadi sudah dibuka ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan paparan materi tentang guru profesional di masa pandemi COVID-19 ini nanti sampai pukul 20 lewat 45 menit, dan nanti akan ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya melalui kolom chat juga kami persilahkan. Baik, untuk sesi yang kedua kami serahkan kepada presenter pada malam hari ini, pada Bapak Nana Supriyatna SPDMM, kami persilahkan. Terima kasih Pak Haji, juga Pak Dede yang sudah menyiapkan roomnya. Terima kasih pula untuk instruktur Bapak Saipudin Juri dan Ibu Nur Sofiah Waidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas perkenannya pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dalam momen kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul kita, yaitu
guru profesional di masa pandemi COVID-19. Silahkan Pak Aji. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang hadir di kesempatan kali ini, sebagai guru di masa wabah pandemi COVID-19 ini, kita dituntut lebih profesional menghadapi kendala yang memang saat ini di luar perkiraan kita semua. Jauh sebelum terjadinya masa COVID ini, barangkali kita, Pak Haji, mohon screen share-nya di landscape Bapak, diputar HP-nya landscape. Ya, barangkali kita tidak menyangka akan mengalami wabah seperti ini, yang mana ini membuat tantangan tersendiri bagi kita sebagai guru untuk tetap memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak kita. Tema kita pada malam ini adalah guru profesional di masa pandemik COVID-19. Next. Ini adalah biodata saya tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh moderator. Barangkali tidak harus dibahas lagi. Next, Pak Haji. Nah, ini barangkali kita sudah sering mendengar apa itu profesional. Kata-kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Apa itu pengertian atau definisi profesional? Banyak para ahli mengemukakan definisi profesional itu sendiri. Saya mencatat dua saja yang menjadi rekomendasi dalam room kita hari ini adalah, yang pertama, definisi profesional yang disampaikan oleh Prayudi Atmosudirjo, bahwa profesional adalah usaha untuk menjalankan salah satu profesi berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Berdasarkan keahlian tersebut, seseorang mendapatkan suatu imbalan bayaran berdasarkan standar prosedurnya, standar profesinya, maaf. Yang kedua, saya ambil dari Pak Nana Sujana, bahwa profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang secara khusus disiapkan untuk pekerjaan tersebut, bukan oleh orang-orang yang mengerjakan karena tidak ada pekerjaan lainnya. Jadi kata profesional ini ada beberapa prasyarat. Jadi ada waktu dan ada keahlian untuk mencapai kata profesional tersebut. Tidak sembarang orang bisa menjadi seorang profesional. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dikategorikan profesional setelah menempuh pendidikan dalam jarak waktu tertentu. Sebagai seorang guru yang profesional, kita memiliki syarat-syarat yang seperti tadi disampaikan oleh para ahli, bahwa kita sudah layak dikatakan profesional karena memang kita sudah melakukan hal-hal yang dipersyaratkan, yaitu keahlian dan waktu untuk mencapai keahlian tersebut, yaitu melalui jalur perkuliahan. Next, Pak Haji, bisa, ini terlalu kecil ya. Nah, sebagian. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, bahwa guru dikatakan profesional itu
karena guru memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi profesional yaitu kecakapan seorang guru dalam mengimplementasikan hal-hal yang terkait dengan profesionalisme yang terlihat dalam kemampuannya mengembangkan tanggung jawab, melaksanakan peran dengan baik, berusaha mencapai tujuan pendidikan, dan melaksanakan peran dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, kompetensi pedagogik, yaitu seorang guru harus menguasai dan memahami karakter serta mengidentifikasi potensi dan kesulitan belajar siswa. Guru juga harus mampu mengembangkan kurikulum sehingga mampu membuat rancangan pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya, kompetensi sosial, yaitu bahwa seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa, orang tua siswa, rekan seprofesi, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kompetensi kepribadian adalah bahwa seorang guru itu mampu menjadi teladan dan sikap-sikap positif. Ini 4 kompetensi yang melekat dalam diri seorang guru. Itu berdasarkan Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005. Lebih jauh tentang standar kompetensi guru ini dijabarkan dalam Standar Nasional Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Petendik, standar tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tersebut bahwa kompetensi profesional itu terdiri dari 1. Next Pak Haji, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Dan yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Selanjutnya, dalam kompetensi pedagogik yang terdiri dari komponen kompeten di bawahnya, itu ada komponen yang berkaitan dengan kompetensi profesional, yaitu sama-sama di poin 5, bahwa seorang guru itu harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pendidikan. Next Pak Haji. Next. Mana saya belum diizinin gabung. Next Pak Haji. Ini irisan antara kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Dalam poin kelima, kompetensi profesional bahwa guru menggunakan teknologi TIK untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Sedangkan di kompetensi pedagogik bahwa guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Ini sangat berkaitan erat. Untuk itu pada pembahasan selanjutnya
bagaimana seorang guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri dan pembelajaran. Selanjutnya ini adalah definisi dari teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Nah, sebagai seorang guru yang profesional di masa pandemik ini, kita dituntut tetap untuk bisa melakukan dua kegiatan tadi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan untuk pengembangan diri. Selanjutnya next Pak Aji. Nah, apa yang harus kita lakukan di masa pandemik ini? Sesuai dengan tadi kompetensi, belum ke situ Pak Haji, yang harus dimiliki yaitu kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik sangat berperan sekali dalam situasi saat ini, di mana penggunaan teknologi informasi mendominasi kegiatan pembelajaran kita sehari-hari kepada peserta didik. Next. Nah, pengembangan diri yang dapat dilakukan pada saat situasi seperti ini, pemerintah sudah mengupayakan agar guru-guru tetap bisa melaksanakan proses pengembangan dirinya. Banyak dilakukan atau difasilitasi diklat-diklat virtual. Nah, kita sekarang jadi terbiasa berpenampilan di depan kamera laptop atau di depan kamera HP kita. Nah, diklat virtual sangat banyak kita jumpai di dunia maya. Seorang guru yang profesional itu akan terlibat karena dari diklat-diklat ini kita akan dapat mengupgrade diri kita untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran. Dengan diklat virtual kita diberi kemudahan. Yang biasanya kita harus datang di suatu tempat, di suatu lokasi dengan jarak yang jauh dari tempat tinggal kita, memerlukan waktu yang lama. Nah, sekarang diklat ini lebih praktis. Kita tinggal hadir di depan laptop kita. Banyak kegiatan diklat yang ada di internet yang bisa kita ikuti. Pemerintah melalui melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan banyak memfasilitasi bagi guru-guru untuk mengikuti diklat virtual. Misalnya diklat yang dilakukan oleh Kemendikbud melalui berbagi inovasi melalui pembelajaran berbasis TIK atau pembatik. Itu bergelombang dari gelombang pertama sampai sekarang masih berlangsung. Diklat yang lainnya untuk mengupgrade kemampuan adalah kita bisa mengikuti diklat-diklat, misalnya diklat untuk pengenalan Microsoft 365 atau dulu dikenal dengan Office 365. Ini juga bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu guru yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh bagi putra-putri di kelasnya masing-masing.
Bagi guru yang kreatif, aktif itu tidak harus menunggu instruksi dari atasan, dari pimpinan untuk bisa mengikuti diklat-diklat ini. Di sini diperlukannya tingkat kesadaran dan keingintahuan dari peserta didik untuk mengupgrade kemampuan tanpa harus menunggu perintah. Disinilah ide, usul atau kreativitas seorang pendidik sangat menentukan kemampuan untuk mengupgrade wawasannya. Di diklat-diklat tersebut kita dapat memilih dari sekian banyak diklat yang disediakan oleh pemerintah, mana yang mau kita tempuh, mana yang memang sangat mendukung untuk kebutuhan kita dalam pembelajaran di masa pandemik seperti ini. Di Semolek juga menyediakan diklat bagi guru. Salah satunya adalah diklat kita ini, yaitu diklat PCT yang sudah mulai digulirkan mulai 2018. Saat itu melalui Dinas Pendidikan sudah diedarkan surat bahwa setiap sekolah harus mengirimkan gurunya untuk mengikuti kegiatan VCT ini. Tapi entah bagaimana, masih atau banyak sekolah-sekolah yang tidak bisa mengirimkan guru-gurunya untuk mengikuti diklat PCT ini. Pengalaman sendiri, waktu itu saya juga sudah mengirimkan guru untuk mengikuti diklat ini. Tapi entah bagaimana, guru tersebut tidak bisa melanjutkan keikutsertaan dalam kegiatan ini. Padahal waktu itu belum terjadi wabah pandemik ini. Saat itu barangkali kegiatan PCT sudah bisa memprediksi akan terjadinya wabah ini. Seolah-olah seperti itu, sehingga mereka untuk angkatan yang lebih dulu mengikuti kegiatan PCT ini, barangkali saat ini sudah bisa menikmati manfaat dari keikutsertaannya dalam kegiatan PCT ini. Kegiatan pengembangan diri yang dapat dilakukan itu misalnya Bapak dan Ibu bisa mengakses di https gurubelajar.kemendikbud.go.id. Ini sudah mulai digulirkan sejak bulan Oktober 2019 atau 2020 yang lalu. Itu Kemendikbud sudah meluncurkan kegiatan ini. Bagi Bapak dan Ibu yang berkeinginan, sampai saat ini pun masih dibuka kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di Guru Belajar ini. Ini adalah contoh kegiatan yang sudah dilakukan dari angkatan 1 sampai 5. Setiap kegiatan ini ada beberapa jenjang yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah BIMTEK-nya dulu, kemudian keduanya diklatnya, selanjutnya adalah pengimbasan. Setiap peserta diklat ini harus menyampaikan kembali, mendesimasikan kembali hasil diklatnya. Yang lainnya yang disediakan oleh pemerintah dalam hidup ini Kemendikbud adalah melalui https simpatik.belajar.kemendikbud.go.id. Simpatik adalah sistem pembelajaran berbasis TIK. Nah, itu sudah dilakukan oleh Kemendikbud sejak mulai bulan Juli 2020. Ada pembatik level 1 itu dimulai dari tanggal 3 untuk pendaftaran 30 Juni sampai 4 Juli 2020. Sampai yang kemarin yang kelima itu pada bulan gelombang kelima itu bulan Juni pendaftarannya dan ujian akhirnya di 3 sampai 4
Agustus 2020. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu untuk mengembangkan diri, untuk mengikuti diklat-diklat ini dalam rangka pengembangan diri. Dari setiap diklat yang dilakukan ini, itu akan diberikan sertifikat bukti keikutsertaannya. Sertifikat ini sangat bermanfaat dalam pengembangan karir seorang guru. Bagi guru yang berstatus PNS, sertifikat ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah, ini lebih mudah dilakukan menurut saya, karena kita hanya hanya melakukan kegiatan dengan berhadapan dengan laptop saja, dibanding dengan diklat konvensional di mana kita harus menyediakan waktu dan tenaga dan pikiran yang lebih luas. Saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini. Bagi yang belum, silahkan untuk mencoba bergabung dalam kegiatan pengembangan diri yang dilakukan, yang disediakan atau difasilitasi oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemendikbud. Next. Yang kedua adalah pembelajaran daring. Nah, ini yang sekarang sedang dilakukan. Next, Pak. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilakukan secara online. Jadi, apa yang kita biasa lakukan dalam pembelajaran konvensional di mana kita dibatasi oleh dinding-dinding kelas, sekarang di masa ini semua dilakukan secara daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan jaringan internet. Next. Nah, platform yang digunakan ini Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan icon-icon ini. Banyak platform yang bisa digunakan, mulai dari YouTube, Microsoft 365 dengan Teams-nya, ada Google Classroom, ada Google Form, ada grup WA, kemudian Zoom Meeting, ada Webex dan Google Meet untuk melakukan video conference. Kalau dulu pada saat kita belajar di kelas secara konvensional, barangkali icon-icon ini masih asing bagi kita. Tapi secara beriringnya waktu, wabah yang melanda, icon-icon ini sudah sangat familiar di pikiran kita. Bagaimana kita memanfaatkan platform tersebut untuk menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran daring yang digunakan ini sangat banyak. Pemerintah melalui Kemendikbud sudah menyiapkan kanal-kanal atau akun-akun untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Misalnya, Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud. Ini tautannya silahkan Bapak dan Ibu dibuka di https://belajar.kemendikbud.go.id. Yang kedua ada TV Edukasi Kemendikbud melalui TV Edukasi Kemendikbud.go.id live. Ada juga pembelajaran digital dan Pusdatin oleh Pusdatin dan Siamolek. Silakan dibuka di Rumah Belajar ID. Kemudian ada tatap muka daring program Sapa Duta Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbud melalui pusdatin.webex.com. Ada juga LMS Ajar dan Siamolek Kemendikbud. Itu melalui tautan LMS Siamolek.org. Selanjutnya ada juga aplikasi daring untuk paket ABC melalui Setara Kemendikbud.go.id. Ada juga sumber media Guru Berbagi melalui tautan Guru Berbagi Kemendikbud.go.id.
Ada juga membaca digital dari aksi Puspendik Kemendikbud.go.id membaca digital. Ini semua media pembelajaran silahkan dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk menjadi bahan, untuk menjadi sumber rujukan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh saat ini. Next. Nah, ini metode yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah itu. Yang pertama, metode daring. Metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Metode ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada di kawasan zona merah. Bagi wilayah-wilayah yang zona merah barangkali full metode daring. Dengan mengadakan metode full daring ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Next. Metode kedua yang dapat dilakukan adalah metode luring. Luring atau luar jaringan. Metode ini adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dengan kata lain, pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di tempat Bapak dan Ibu mengajar, ternyata peserta didik mengalami kendala karena keterbatasan alat bantu gawe, barangkali metode ini bisa digunakan. Tapi tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Tetap laksanakan 3M-nya. Ibu juga harus memperhatikan keselamatan ibu sendiri, kesehatan ibu dan bapak sendiri. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Nah, yang ketiga, dalam metode luring siswa akan belajar secara bergiliran atau shift model agar terhindar terjadinya kerumunan. Selanjutnya, pembelajaran luring ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak terlalu sulit saat disampaikan kepada siswa. Selain ini, metode luring dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang atau tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk sistem daring. Jadi Bapak Ibu, kalau memang sistem atau metode daring sulit dilakukan, silakan metode luring. Tapi bagi daerah-daerah yang dinyatakan kuning atau hijau, materi mana yang disampaikan pada saat luring adalah materi-materi yang sulit disampaikan melalui daring. Selanjutnya adalah metode home visit. Home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Ini juga mirip dengan daring, hanya lebih kecil skupnya. Kalau daring bisa 50% dari kapasitas kelas dilakukan, atau sekarang kemarin itu 30% yang dibolehkan untuk daerah-daerah yang kuning atau hijau. Nah, home visit ini jauh lebih kecil kelasnya. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi kita homeschooling atau les lah seperti ini. Tapi jangan sampai kelas yang seharusnya tatap muka pembelajaran seperti biasa dijadikan menjadi les gitu ya. Materi yang akan diberikan kepada siswa biasanya materi-materi yang sulit ya, yang tidak bisa dilakukan secara daring. Baru boleh melakukan home visit. Dengan catatan
Bapak dan Ibu tetap melakukan protokol kesehatan. Next, Pak. Nah, yang selanjutnya adalah metode blended learning, yaitu metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu sistem daring dan video conference. Jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Next. Apa yang harus dilakukan oleh kita peserta didik dan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah ini? Yang harus kita siapkan, next Pak, untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh BDR ini adalah yang sebagai guru kita harus memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya. Pendidik dalam ini pembelajaran daring harus satu, membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua, wali dan peserta didik. Jadi kita membuat aturan main dalam melaksanakan BDR ini. Selanjutnya membuat RPP yang sesuai dan dengan kondisi anak. Selanjutnya menghubungi orang tua untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai dengan kondisi anak didik. Selanjutnya memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar, yaitu dengan memastikan persiapan untuk peserta didik, melakukan refleksi dengan peserta didik, menjelaskan materi yang akan diajarkan, dan memfasilitasi tanya jawab. Selain itu, bila tanpa tatap muka, guru harus berkomunikasi dengan orang tua wali untuk penugasan belajar. Selanjutnya, mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim peserta didik dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, muatan penugasan adalah pendidikan yang berisikan kecakapan hidup, antara lain bagaimana mengenai hal penjelasan tentang COVID-19, pencegahannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan wabah pandemik ini supaya tidak tertular kepada peserta didik. Sementara next, peserta didik juga harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut, yaitu siapkan perangkat pembelajarannya, buku, alat tulis, dan media lainnya termasuk laptop atau HP-nya. Pastikan peserta didik berkomunikasi dengan gurunya dalam keadaan lancar. Kemudian ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran ini. Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Pahami jadwal pembelajarannya serta tujuan pembelajarannya. Aktif dalam diskusi dengan guru. Jadi beri kesempatan peserta didik untuk tetap berinteraksi dalam sebagaimana pembelajaran di dalam kelas. Selesaikan tugas dari guru tepat waktu. Ajak diskusi orang tuanya. Kemudian kumpulkan tugas dan foto pembelajaran jika ada. Kemudian sampaikan ke guru atau orang tua jika ada kesulitan. Selanjutnya tuliskan rencana kegiatan sesudah belajar hari ini. Jadi anak harus membuat agenda setelah ini apalagi pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, peran orang tua. Dalam hal ini orang tua murid juga harus andil harus mendukung kegiatan ini. Yang pertama, orang tua harus menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi kita ada komitmen dengan orang tua bahwa pembelajaran akan dilaksanakan dengan metode apa, mau daring, luring, mau home visit, atau blended. Selanjutnya mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru-guru sesuai dengan kondisi
anak didik. Nah, guru dan orang tua harus membuat kesepakatan. Kalau memang misalnya tidak mungkin melalui daring, silahkan melalui luring. Kemudian orang tua juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Jangan ada keluhan dari orang tua tidak bisa mengikuti pembelajaran karena banyak hal yang menjadi kendala, misalnya ketiadaan gawe. Nah, ini silakan didiskusikan dengan gurunya. Selanjutnya, memastikan anaknya siap untuk mengikuti pembelajaran. Jadi tetap orang tua tuh harus mengontrol anaknya. Kalau misalnya pembelajaran jam 8, anaknya harus segera disiapkan untuk mengikuti pembelajaran pada pukul 8 tersebut. Mendorong agar anak aktif selama proses pembelajaran. Orang tua harus memotivasi anaknya untuk tetap melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Orang tua atau wali memastikan anak mengisi lembar aktivitas seperti tugas-tugas atau PR-PR atau hal yang harus dilakukan sebagaimana dalam pembelajaran biasa. Kemudian mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan sehari-hari. Secara aktif berdiskusi dengan guru terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi. Memastikan tempat belajar yang nyaman bagi anaknya. Nah, Bapak dan Ibu, itu peran dari orang tua, peserta didik, dan guru dalam masa pandemik ini. Nah, saya ingin sampaikan bahwa di masa-masa seperti ini tadi, saya ingin guru tetap seorang profesional. Jangan ada istilah lagi terkendala karena ketidakmampuan. Adalah sangat naif pada saat ini apabila seorang guru tidak mengenal dengan icon-icon tadi. Tidak tahu dengan apa itu Office 365, apa itu Google Meet, apa itu Webex, adalah sangat naif lah. Padahal pemerintah sudah memfasilitasi bagi guru-gurunya untuk mengupgrade kemampuan di masa pandemik ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya saya kesempatan berikan kembali kepada Pak Aji Pelani. Mangga. Ya, terima kasih kepada Bapak Nana Supriyata yang telah menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama betapa pentingnya seorang guru untuk bisa tetap profesional, ya, dan dengan kompetensi yang harus dicapai diantaranya adalah kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Dan di masa pandemi seperti sekarang ini, sebetulnya kalau kita dengarkan tadi paparan dari Bapak Nana, cukup mudah ya bagi guru-guru untuk melakukan pengembangan diri, yaitu dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara luring tadi ya. Banyak sekali media-media dan juga platform yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Baik, dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nana, mungkin dari para peserta webinar pada malam hari ini mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau saya lihat di kolom chat ini belum ada ya yang bertanya. Mungkin silakan saya buka satu penanya dulu. Silakan dibuka. Kalau tidak ada yang bertanya, kita diskusi. Oh, mangga, Pak. Ya, mangga. Mangga. Mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan tanggapan atas tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Nana. Dipersilahkan. Silakan dibuka aja. Silakan Bu Nur untuk menyampaikan tanggapannya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelumnya saya mau tanya dulu sebelum ke tanggapan. Kalau untuk apa namanya guru profesional di masa pandemi ini kan tadi ada kerjasama ya antara orang tua, kemudian guru dan juga orang tua, guru dan juga siswa. Itu bentuk kerjasamanya seperti apa ya? Apakah nanti setiap pembelajaran atau itu guru harus mengontrol anak orang tua atau bagaimana? Dibanding dengan video konferensi yang lain, itu bagaimana Pak? Kalau untuk digunakan atau tidaknya memang Suaranya kurang jelas. Oh, suaranya belum jelas? Oke. Ini bisa di Aja ya. itu bocor dengan yang lain. Ya, ada double kayaknya. Baik. Ya. Kalau yang bisa saya tangkap tadi tentang kerjasama antara guru dan orang tua, Pak. Ya. Pertanyaannya seperti itu, bagaimana apa yang harus dilakukan saat pandemi seperti sekarang ini? Ya, terima kasih Bu Nur. Yang harus dilakukan untuk melakukan komunikasi kan bisa di awalnya melalui grup WA. Selanjutnya di grup WA itu Ibu sebagai guru bisa membuat kesepakatan dengan peserta didiknya, dengan orang tuanya untuk lebih interaktif. Kalau WA itu barangkali ada keterbatasan, atau juga bisa dengan melakukan japri gitu antara guru dengan orang tuanya. Seorang guru silakan menyampaikan aturan main dalam melakukan PJJ-nya, tata tertib dalam melakukan BDR-nya, di-share tata tertibnya dalam grup WA. Itu yang paling populer dilakukan. Selanjutnya beri kesempatan bagi bagi orang tua untuk menanggapi aturan main atau tata tertib dalam pembelajaran secara BDR ini. Kemudian dalam kurun waktu tertentu adakan tatap muka secara video conference. Bisa gunakan platform baik itu Zoom, Meet, Google Meet atau yang lainnya, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Kesepakatan itu harus pada tahap kesepakatan bersama, jangan sampai hanya pemaksaan keinginan dari guru kepada orang tua dan peserta didik, tapi harus benar-benar disepakati oleh kedua pihak sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan aman dan lancar, begitu Bu. Ya, silakan Ya, Pak. mungkin seperti itu jawaban dari Pak Nana. Belum mungkin bisa memuaskan hati dari tanggapan yang tadi ya, Bu. Nah, ini mungkin masih bisa satu tanggapan lagi mungkin ya Pak ya. Silakan mungkin dari peserta apabila ada yang mau menanggapi, memberikan komentar, berdiskusi atau juga pertanyaan, kami persilahkan satu penanya lagi. Di kolom chat saya lihat sepertinya belum ada ya. Oh, tadi ini mungkin lebih ditegaskan lagi pertanyaannya tentang bagaimana kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan orang tua. Tadi sudah ya Pak ya dijelaskan, bisa melalui grup WA tadi ya, melalui percakapan di WhatsApp, dan juga tadi adanya komen antara guru dan orang tua. Ya, mungkin ini waktu yang Ya, betul, membatasi Pak, kita, Pak Nana, ya, silakan. dan peserta yang lain, Bapak Ibu, mohon maaf ini ya waktunya ini mungkin sudah menunjukkan pukul 25.09. Sepertinya diskusi kita harus dilanjutkan di forum yang lain ya Pak ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk bisa menghubungi narasumber secara langsung di WhatsApp atau juga melalui email yang tadi sudah disampaikan di awal. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti webinar kita pada malam hari ini, dan juga saya akan terima kasih yang sebesar-besarnya pada host kita pada malam hari ini, Bapak Dede Tarlan ya, dan juga
Terima Iya. kasih yang luar biasa kepada Bapak Nana Supriyatna, SPDMM yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga materi pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Amin. Baik, Amin. untuk penutup nanti akan disampaikan oleh host. Ya, untuk penutupan mungkin nanti yang saya kembalikan kepada host. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nana Supriyatna SPD MM dan juga Pak Haji Felani SPD yang telah memimpin dan menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan menambah semangat kita sebagai seorang guru dan juga pendidik, walaupun di tengah pandemi ini semakin profesional dan semakin berkualitas. Mungkin karena memang waktunya sudah menunjukkan pukul 9 tepat, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kami dari para penyaji dan juga presenter menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bergabung bersama webinar kami. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Dan saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.